Pada tahun 1924, berdiri sebuah lembaga pendidikan Pondok Pesantren Kebon Sadeng yang didirikan oleh Kiai Muhammad Thohir setelah mendapat pengesahan dari pemerintahan Hindia Belanda. Pondok Kebon Sadeng berlokasi di Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Pada masa awal berdirinya, Pondok Pesantren Kebon Sadeng banyak sekali mendapat ancaman-ancaman yang datang dari pemerintah Hindia Belanda karena dianggap melakukan kegiatan ekstremis yang membahayakan pemerintahan Hindia Belanda. Hingga pada akhirnya, Kiai Ahmad Toha selaku mertua dari Kiai Muhammad Thohir memberanikan diri untuk meminta izin kepada pemerintah Hindia Belanda bahwasanya ada kegiatan pembelajaran di Kebon Sadeng. Di zaman Kiai Muhammad Thohir, sistem pembelajaran di Kebon Sadeng menggunakan metode bandongan dan juga sorogan, yang mana metode ini banyak digunakan di pesantren-pesantren tradisional. Pada masa memperjuangkan kemerdekaan dari para penjajah, santri Kebon Sadeng, keluarga pondok beserta masyarakat sekitar ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan ikut berperang melawan penjajah yang dipimpin oleh Letnan Sutaib. Duka menyelimuti Pondok Pesantren Kebon Sadeng dengan wafatnya Kiai Muhammad Thohir pada tahun 1942. Setelah Mbah Yai Thohir wafat, perjuangan pondok diteruskan oleh adik bungsunya yang bernama Mbah Yai Yasir dari tahun 1942 sampai 1948. Setelah itu, beliau hijrah ikut mertuanya di Gayasan. Akhirnya, pondok diteruskan oleh Kiai Ahmad Jailani dan Kiai Ruslan selaku menantu dari Kiai Muhammad Thohir. Hingga pada tahun 1956, kepemimpinan Pondok Pesantren Kebon Sadeng diberikan kepada Kiai Mahfud Rozi, yang mana beliau juga menantu dari Kiai Muhammad Thohir. Di zaman beliau, Pondok Kebon Sadeng berkembang pesat dan beliau aktif berperan di masyarakat sampai beliau mendirikan Jamiah Manaqib yang bertempat di aula pondok yang dulunya bernama Sewelasan. Nama Sewelasan diambil karena setiap tanggal 11 diadakan rutinan manaqib. Setelah Kiai Mahfud Rozi wafat di tahun 1961, pondok mengalami pasang surut sehingga banyak santri yang keluar. Pada akhirnya, pihak keluarga mengirim surat kepada Kiai Haromain selaku putra dari Kiai Muhammad Thohir dari Nyai Umi Kulsum, yang pada saat itu Kiai Haromain masih menimba ilmu di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Pada akhirnya, Kiai Haromain dan Kiai Abdullah Fakih pulang ke Jember. Sesampainya di Kebon Sadeng, Kiai Haromain langsung diamanai mengasuh pondok yang kemudian diberi nama Raudhatut Thalabah. Pada masa itu, beliau mendirikan lembaga klasikal yang diberi nama Madrasah An-Nizamiyah. Kemudian, pada tahun 1983, beliau mendirikan lembaga formal tingkat usia dini yang bernama Raudhatul Atfal Raudhatut Thalabah. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2006, didirikan lembaga formal dari tingkat dasar hingga menengah atas. Demikianlah sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Raudhatut Thalabah.